sebelum menyampaikan materi dalam kegiatan MPLS ini akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Puji Cahyani. Ibu mengajar bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama. Tapi sebelumnya, Ibu menyampaikan selamat kepada anak-anakku kelas 7, baik kelas 7A, 7B, 7C, 7D maupun 7E yang telah diterima di SMP Negeri 19 Kota Serang. Semoga di sekolahan ini kalian semakin semangat belajarnya. Materi MPLS ini yang merupakan masa pengenalan lingkungan sekolah itu berhubungan dengan lingkungan sekolah. Dan di lingkungan sekolah ini terdiri dari beberapa personil, di antaranya adalah kepala sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu TU, penjaga sekolah, dan kalian semua peserta didik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Tata krama berarti berhubungan dengan komunikasi semua warga yang berada di lingkungan sekolah. Sebelum jauh Ibu menerangkan tentang tata krama itu, kita akan membahas tentang istilah dari tata krama itu. Tata krama berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata artinya adab atau norma, sedangkan krama artinya sopan santun. Jadi jika kedua dari kata itu digabungkan menjadi satu, maka akan menghasilkan suatu arti dari tata krama, yaitu sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan santun yang telah disepakati oleh lingkungan. Lingkungan yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud adalah lingkungan SMP Negeri 19 Kota Serang. Tata krama ini sebenarnya sudah kalian lakukan, sudah kalian pelajari semenjak kalian lahir. Siapa yang mengajari? Tentunya adalah orang tua kalian. Contoh, pada saat kalian masih kecil ataupun sudah dewasa, akan selalu dinasihati oleh orang tua. Jika diberikan barang atau sesuatu atau makanan apapun itu dari orang lain, pasti kalian diajarin untuk menerima pakai tangan kanan. Kemudian diajari pula untuk mengucapkan terima kasih. Itu salah satu dari tata krama juga. Contoh lain lagi, tata cara untuk minum. Minum harus dengan menggunakan tangan kanan pada saat mengambil gelas. Kemudian minum sebaiknya duduk, tidak berdiri, supaya kerja ginjal itu maksimal. Contoh lain lagi adalah tata krama makanan. Makan maksudnya kita makan gitu. Orang tua pasti mengajari pada saat menyuap menggunakan tangan kanan. Pada saat mengunyah diusahakan tidak mengucapkan atau terucap suatu kedengaran suatu suara, sehingga ada sopan santunnya dalam kita melakukan makan. Itu beberapa contoh yang sudah kalian kerjakan di rumah, yang sudah diajari oleh
orang tua kalian masing-masing di rumah. Nah, saat di sekolah tentunya juga ada tata krama yang disepakati oleh instansi SMP Negeri 19 Kota Serang. Ibu akan membahas beberapa tata krama, di antaranya adalah yang pertama, tata krama untuk berbicara. Karena kita di lingkungan sekolah, maka personel kita yang berhubungan dengan tata krama berkomunikasi itu diantaranya yang 5 tadi. Bisa berkomunikasi terhadap kepala sekolah, bisa berkomunikasi kepada bapak ibu guru, bisa berkomunikasi kepada seluruh TU ataupun penjaga sekolah atau di antara teman kalian. Nah, dalam tata krama ini harus perlu kalian ketahui. Jangan berpikir di sekolah, di rumah beda. Kalau di rumah wajib dengan orang tua, sedangkan di sekolah kan cuma bapak ibu guru. Jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena orang tua kalian yang di rumah itu menjabat sebagai orang tua pertama bagi kalian. Tetapi bapak ibu guru yang ada di sekolah menjabat sebagai orang tua yang kedua. Jadi wajib juga harus kalian hormati. Bagaimana tata cara terhadap personil-personil yang ada di sekolah SMP Negeri 19 Kota Serang? Siapapun yang kamu ajak berbicara, maka harus kamu pahami. Yang pertama, kalau berbicara harus dengan menggunakan suatu kalimat yang sopan. Tidak memberikan nada mengejek, tidak memberikan arti bahwa akan menyakiti salah satu orang yang kamu ajak ngomong. Kemudian yang kedua, dengan nada yang halus, tidak teriak-teriak, tidak melibatkan emosi hati, sehingga orang yang diajak ngomong akan mengerti dan akan paham serta akan merasa tenang dan tidak merasa marah kalau diajak ngomong sama kalian. Kemudian selain itu harus kalian pahami, kamu berbicara dengan siapa? Apakah dengan kepala sekolah? Apakah dengan bapak ibu guru? Apakah dengan TU ataupun dengan teman sendiri? Harus memiliki suatu patokan di hati, patokan di pikiran bahwa yang saya ajak ngomong orang yang lebih tua, maka kamu harus paham betul. Ada rasa hormat, ada kata atau kalimat yang harus sopan dan harus santun. Tentunya berbeda dengan kalian ngobrol sama teman-teman kalian. Nah, ngobrol dengan teman-teman kalian juga perlu dipahami harus dengan menggunakan kalimat yang baik juga, yang sopan juga. Karena apa? Dengan kalimat yang tidak sopan, dengan kalimat yang menyakiti lawan bicara kalian akan menimbulkan perkelahian. Itu. Kemudian yang kedua, tata krama dalam berpakaian. Di SMP 19 Kota Serang sudah punya aturan bahwa tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu memiliki perbedaan pakaian atau seragam yang harus dipakai berbeda dari hari ke hari yang lainnya. Contoh, hari Senin berpakaian putih atas, bawah atas, dan lengkap dengan topi, dengan dasi, dengan atribut yang harus kalian pakai dan sepatu yang sesuai dengan aturan dan sepakat yang telah disepakati di sekolah. Jangan kalian langgar. Dan yang harus diingat pula,
Baju harus selalu dimasukkan. Ibu selalu menyampaikan suatu semboyan. Orang bisa karena biasa. Bisa memakai baju yang selalu rapi dimasukkan karena terbiasa memasukkan baju setiap saat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pada saat kamu mencoba untuk memakai baju yang sopan dengan cara dimasukkan, tentunya banyak gangguan. Mungkin gerah, mungkin ditarik teman, dan sebagainya. Tetapi perlu kalian ingat bahwa sesuatu yang dipelajarin itu pasti akan menghasilkan hal yang baik. Sudah terbiasa memakai baju dimasukkan, maka akan terbiasa untuk selamanya, bahkan mungkin sampai tua. Kalau baju nggak dimasukkan, akan hati nggak nyaman. Oleh sebab itu, terbiasakanlah hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga, yaitu tata cara belajar. Kita di sekolah belajar, tentunya ada aturannya, ada tata keramanya. Kalau masuk misalnya jam 7:15, makanya kalian sebelum jam 7:15 harus sudah sampai di lokasi sekolahan. Dan yang memiliki tugas piket ya kalian kerjakan, wajib dikerjakan. Karena apa? Untuk melatih diri kalian sendiri supaya memiliki tanggung jawab. Kalau sudah masuk, ada ibu bapak guru yang masuk, silahkan kamu memberikan salam, cium tangan dulu. Bagaimana cium tangan yang benar? Cium tangan yang benar bukan sekedar salaman, bukan. Tetapi kamu ingat bahwa di punggung tangan yang kamu ajak salaman harus kamu tempelkan ke hidung kalian, kemudian dihirup. Karena apa? Karena kita minta suatu berkah dari orang yang kita ajak salaman. Kita minta restu, kita minta doa, maka dalam salaman pun harus dengan hati yang ikhlas. Jangan salaman, tangan yang diajak salaman kamu tempelkan di pipi kanan atau pipi kiri atau dahi, atau sekedar diangkat doang lepas. Bukan seperti itu. Jadi diingat-ingat, punggung tangan yang diajak salaman, taruh di ujung hidung, dihirup. Dengan hati yang ikhlas, kamu akan mendapatkan restu dan doa dari orang yang kamu ajak salaman. Kemudian dilanjutkan pada pelajaran berikutnya. Kalau misalnya sudah jam pertama udah selesai, oh iya, ibu lupa. Kalau di SMP beda dengan di SD. Kalau di SD ada guru kelas, biasanya mengajar semua mata pelajaran. Kalau di jenjang SMP, satu mata pelajaran, satu guru yang menerangkan. Jadi disebut sebagai guru mata pelajaran. Jam pertama, kedua misalnya Bu Puji yang ngajar. Udah selesai, bel berbunyi, ibu keluar. Apa yang harus dilakukan oleh siswa yang ada di kelas itu? Jangan ikut keluar, tapi duduk manis, berada di situ, di kelas itu, menunggu guru yang akan datang, yang akan mengajar. Itu bentuk tata krama. Sebelum gurunya datang, jangan main di kelas. Yang biasa dilakukan, anak-anak zaman sekarang suka menggulung suatu kertas, dijadikan bola. Kemudian digunakan untuk main sepak bola di kelas. Apakah itu suatu rasa tanggung jawab terhadap kelas itu? Apakah itu tindakan yang betul? Tidak. Jangan kalian lakukan, karena yang sering dilakukan seperti itu. Udah tahu salah, jangan dilakukan. Kemudian pada saat ada guru mengajar, contohnya tidur, entah malamnya main HP, entahlah malamnya begadang melihat TV atau yang lainnya, di kelas ngantuk lalu tidur. Itu juga bukan kegiatan suatu tingkah laku sikap yang terpuji. Tidak boleh kalian lakukan.
Oleh sebab itu, dalam belajar pun ada tata kramanya. Harus kalian pahami dan harus kalian laksanakan supaya kalian belajar dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah tata krama memasuki ruangan. Ruangan di lingkungan SMP Negeri 19 Kota Serang itu sangat banyak. Ada ruangan kepala sekolah, ada ruangan Bapak Ibu guru, ada ruangan TU, ada ruangan perpustakaan, ada ruangan laboratorium, ada ruangan lab untuk komputer, ada ruangan musola, ada ruangan kelas, ada ruangan toilet dan sebagainya. Semuanya harus ada aturannya. Yang kalian pahami bahwa memasuki suatu ruangan, ketok pintu dulu. Berikan salam, Assalamualaikum. Kemudian tentunya setelah itu masuk baru silahkan sampaikan apa yang kalian perlukan, apa yang kalian butuhkan pada saat masuk di ruangan itu. Itu contoh. Memasukin di ruang laboratorium IPA misalnya. Di bagian bawah sana ada lab IPA. Ada aturannya. Yang pertama, sepatu tidak boleh dibawa masuk ke kelas atau masuk ke ruangan lab, tetapi harus ditinggal di luar, harus pakai kaos kaki. Oleh sebab itu jangan lupa kalau pakai sepatu, kaos kakinya juga harus dipakai. Jangan langsung pakai sepatu aja. Karena apa? Biasanya anak yang tidak memakai kaos kaki, baunya sampai kemana-mana, membu. Oleh sebab itu, nanti jika hal itu terjadi akan mengganggu konsentrasi belajar dalam ruangan itu. Harus kalian pahami bahwa semua itu memiliki tanggung jawab supaya dalam belajar di kelas itu nyaman bagi kalian, bagi teman-teman kalian, bagi guru kalian, sehingga guru bisa mengajar dengan baik, siswa bisa belajar dengan baik. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan yang berhubungan dengan materi tata krama. Jika Ibu salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ibu hanya pesan selamat belajar di SMP 19 Kota Serang. Karena saat ini ada pandemi virus corona atau COVID-19, maka belum dilakukan tatap muka, masih daring. Nanti kalau zonanya udah berubah menjadi zona hijau akan KBM seperti biasanya. Ibu pesan tetap semangat, tetap menjaga jarak di antara teman, tetap menjaga kebersihan, dan jangan lupa selalu dekat dengan Allah, selalu sholat, selalu zikir dan minta kepada Allah. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita kembali KBM seperti semula. Demikian yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.